Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu wa wala amma ba'd. InsyaAllah ada 5 poin yang akan kita bahas secara singkat. Pertama tentang tuntutan dalil syara' itu apa. Yang kedua kita diskusikan pengertian akidah, kemudian dalil akidah, fungsi akidah dan konsekuensi dari akidah Islam itu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat tuntutan dalil itu ada 2 sebetulnya. Kita membaca Al-Quran maupun membaca As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah, ada 2 hal yang dituntut. Pertama itu dibenarkan atau diimani. Jadi misalnya kita membaca ayat tentang keesaan Allah, ya. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu esa. Maka kita yang dituntut di sini bukan sekedar mengatakan, tapi meyakini bahwasanya Allah itu esa, tidak ada beranak, tidak ada diperanakkan. Tuntutannya begitu. Kemudian yang kedua, ada tuntutan untuk mengamalkan. Misalnya Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Maka ayat ini tidak cukup sekedar kita imani saja. Oh iya, zina enggak didekati, betul. Bukan sekedar itu, tapi ada tuntutan untuk kita menjauhkan perbuatan kita dari terjerumus ke dalam perzinaan. Jadi itu 2 sisi dari dalil-dalil syara'. Nah, untuk perkara yang tuntutannya dibenarkan, ini masuk dalam cakupan pembahasan akidah. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu iman. Untuk perkara yang dituntut untuk mengamalkan, itu masuk dalam pembahasan syariah. Nah, nanti konsekuensinya ketika bicara akidah itu pembahasannya adalah nanti ini imankah, kafirkah, membenarkankah, mengingkarikah. Sementara untuk tuntutan yang terkait dengan syariah, nanti yang pembahasannya ke arah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi kalau kita bicara hukum syariat, ya ada 5 hukum ini. Kalau kaitannya dengan hukum taklifi. Nanti ada hukum wad'i, ada sabab, syarat, mani, sah, batal, azimah, rukhsah. Nah, itu nanti hukum syariat juga masuknya ke situ. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menginjak ke yang kedua, terus akidah itu apa sebetulnya? Nah, di dalam kitab As-Saksiyah Islamiyah juz pertama, Al-Aqidatul Islamiyah, akidah Islam, hiya al-imanu billahi wa malaikatih. Itu adalah iman. Jadi kalau bicara akidah Islam itu ya bicara iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul, ya, utusan-utusannya, hari akhir, qada dan qadar, baik buruknya dari Allah Ta'ala. Ini pemikiran paling mendasar dari akidah Islam yang kita sebut dengan rukun iman. Terus iman sendiri itu apa maknanya? Di kitab itu dikatakan wa ma'nal iman huwa at-tasdiqul jazim. Iman itu adalah pembenaran yang bersifat pasti. Jadi nggak ada keraguan. Jadi kalau masih meragukan itu masih belum disebut iman. Al-mutabiqu lil waqi', yang sesuai dengan fakta, dengan realitas. Kalau misalnya dulu ada orang Jawa punya keyakinan kalau lagi gerhana bulan, itu masing-masing bantal itu dipukul-pukulkan ke pohon buah-buahan. Pernah begitu melihat buah belimbing dipukul pakai bantal supaya apa? Katanya supaya buahnya empuk.
Nah, itu diyakini tapi nggak sesuai dengan realitas. Maka nggak bisa disebut iman. Dan ketika itu diyakini, maka itu ya sesuatu yang keliru. Karena iman itu pembenarannya harus pasti dan sesuai dengan realitas. Andalilin, muncul dari adanya dalil. Li'annahu idza kana tasdiq an ghairi dalil la yakunu imanan. Karena kalau membenarkan saja tanpa didukung oleh dalil, maka itu tidak akan menjadi iman. Idza yakunu tasdiqan jaziman illa idza kana najiman an dalil. Karena pembenaran itu tidak bisa menjadi pembenaran yang pasti kalau tidak muncul dari adanya dalil. Jadi kita belajar iman dalam Islam itu kita dituntut untuk mencari dalil. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar itu bahasan akidah. Nah, penjelasan yang lain ada di dalam kitab Islam, Aqidah wa Syariah, Syekh Mahmud Syaltud. Kata beliau kurang lebih samalah. Jadi al-aqidah ya al-janibun nadhari. Akidah itu adalah sisi pandang teoritis, konsep. Alladzi yatlubul iman bihi awalan. Yang konsep ini harus diyakini dulu pertama kali. Wa qabla kulli syai', dan sebelum segala sesuatu. Jadi ini awal dari orang beragama ini, konsep ini dulu harus diperhatikan. Imanan la yuraqiqu ilahi syak. Dengan keimanan yang tidak bisa dilemahkan oleh keraguan. Jadi nggak boleh ada keraguan. Kalau iman mengaku percaya dibahas sedikit ragu masih belum mantap. Wala tu'athiru fihi syubhah. Enggak bisa dipengaruhi dengan syubhat atau kesamaran. Nah, ini kata beliau di dalam Al-Qur'an, akidah itu disebut dengan iman, syariah disebut dengan amalus sholih, ya. Kemudian poin berikutnya yang ingin saya bahas itu ini yang penting, wajib mencari dalil. Karena apa? Allah cela kalau iman itu sekedar ikut-ikutan. Dalam Al-Quran Allah katakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami ini yang kami ikuti hanyalah apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kalau bahasa kita ini sekarang jadi kearifan lokal. Apa yang dari nenek moyang itu yang diikuti. Maka Allah katakan awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah kalian akan ikut juga kalau nenek moyang kalian itu tidak mengerti sesuatu dan tidak mendapatkan petunjuk? Ini kadang aneh. Orang sudah zaman modern, sudah maju, masih menjadikan nenek moyang sebagai standar baik dan buruk. Ya kalau nenek moyangnya baik, ikuti nggak apa-apa. Tapi kalau nenek moyangnya buruk, maka nggak boleh kita ikuti. Ini yang penting bagi kaum muslimin. Kemudian, apakah berdosa orang yang ikut-ikutan dalam berakidah? Maka perlu dilihat. Pertama, jika perkara yang dia ikut-ikutan, nggak mikir dalil itu adalah perkara yang bertentangan dengan akidah Islam, maka para ulama tidak ada beda pendapat bahwasanya dia telah keluar dari Islam. Jadi ini perkara akidah begitu. Dia nggak mikir tapi ikut-ikutan meyakini sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam, maka hukumnya kafir. Kemudian kalau perkaranya itu yang dia i'tiqadi itu ternyata betul saja, tapi dia nggak punya dalil, maka para ulama beda pendapat. Sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari.
Kata beliau, wa inna makhtalafu fima idza kana al-i'tiqad muwafiqan lakin an ghairi dalil. Dan mereka yang terjadi perselisihan itu hanyalah pada apa-apa yang jika i'tiqad itu sesuai dengan Islam. Tetapi keyakinan tadi tanpa dalil. Faminhum man qala inna sahibahu mu'minun asin. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya orang yang begitu tetap beriman tapi dia maksiat. Bitarkin nazaril wajib. Karena dia meninggalkan berpikir yang itu wajib. Jadi orang beriman dalam Islam ini wajib berpikir mencari dalil. Kalau tidak maka maksiat, berdosa. Ini menurut sebagian ulama dan ini yang diambil oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengambil pendapat yang ini. Jadi akidah nggak boleh taklid. Kalau hukum syara' maka boleh taklid. Nah yang lain tetap menganggap ya nggak berdosa. Walaupun tanpa adanya dalil. Nah ini memang ada ikhtilaf. Nah tapi ikhtilaf itu tidak ikhtilaf yang mendasar sebetulnya ya. Karena yang mengatakan wajibnya dalil itu tidak harus mikirnya jelimet, tidak. Ini saya contohkan ya di dalam syarah Sahih Bukhari. Ada Imam Al-Asma'i bertanya kepada seorang badui, "Kaifa araftallah?" Bagaimana engkau mengenal Allah Ta'ala? Maka orang badui itu mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Adanya ba'rah. Ba'rah itu kotoran unta. Itu menunjukkan adanya unta. Jadi mikir nggak usah melihat untanya, kalau ada kotorannya, kotoran unta pasti ada untanya. Warausu yadullu 'alal hamir. Kotoran keledai itu menunjukkan adanya keledai. Wa atharul aqdam 'alal masir. Bekas telapak kaki orang itu menunjukkan tadi ada orang yang berjalan. Fasama'u dzatu abraj. Langit-langit yang punya gugusan bintang. Wa ardu dzatu fijaj. Bumi yang punya jalan-jalan yang lebar. Wa abhuru dzatu amwaj. Laut yang punya gelombang. Ala yadullu dzalika 'alal latifil khabir. Tidakkah yang demikian itu menunjukkan adanya Allah yang maha lembut dan maha mengetahui? Jadi berpikir akidah itu seperti ini cukup untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 300 ayat lebih di dalam Al-Quran itu meminta manusia untuk merenungkan alam semesta guna meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalil akidah itu ada dua. Pertama dalil akli, seperti tadi, Allah itu ada pakai dalil akli. Yang kedua bisa dalil nakli. Kalau perkara yang tidak terjangkau akal indera manusia, maka nggak bisa pakai dalil akal. Bahkan tidak seharusnya manusia memikirkan secara langsung perkara tersebut. Nah, perkara apa yang dalilnya akli? Yang pertama itu tentang keberadaan Allah. Itu Islam mendorong manusia untuk berpikir. Untuk membuktikan Allah itu ada, real. Ya. Dari sisi adanya ya. Tapi kalau nanti sifat-sifatnya perbuatan Allah, itu dalilnya dalil nakli. Nggak usah dipikirkan. Cukup dicari dari dalil yang kedua. Yakni Al-Quran kalamullah. Untuk membuktikan Al-Quran itu kalamullah, Islam menyuruh manusia berpikir. Jadi tidak cukup. Apa dalilnya Al-Quran kalamullah? Dalilnya di Al-Quran. Nah itu kata orang ya jeruk makan jeruk. Ya. Untuk membuktikan Al-Quran kok pakai dalil Al-Quran. Allah sendiri katakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Jadi Al-Qur'an itu nantangin. Kalau engkau masih ragu ini dari Allah, bikin satu surah yang semisal. Wad'u syuhada'akum min dunin nas in kuntum shadiqin.
Ajak ya pembantu kalian selain Allah untuk sama-sama kerjasama bikin Al-Quran kalau kalian itu betul. Dan tantangan ini disambut oleh orang-orang Arab, tapi nggak ada yang bisa membuat yang semisal Al-Quran. Ya mereka bisa bikin, tapi nggak setara. Jauh. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu juga bisa dibuktikan pakai dalil akli. Karena Nabi Muhammad itu adalah yang membawa kalamullah. Itu nggak bisa diingkari. Sehingga beliaulah yang utusan Allah itu. Nah, kalau Al-Quran tadi, orang-orang Arab ditantang nggak bisa bikin. Sampai sekarang tantangan itu masih berlaku. Terus yang berikutnya, kalau itu semua sudah yakin, maka iman itu bukan sekedar percaya semata. Jadi nggak cukup sekedar yakin. Ya dari sisi teori kita yakin, percaya. Kalau sekedar itu, iblis itu lebih yakin lagi kepada Allah. Dia berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu itu. Ngerti yang benar, tapi justru karena ngerti yang benar itu dia lawan yang benar itu. Nah, iman itu bukan sekedar percaya, tetapi iman itu kata Imam Al Hasan Al Basri adalah ma wukkira fis sudur. Apa yang diagungkan di dalam hati. Contohnya apa? Kita yakin Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana. Dalam hati hendaknya menerima itu dan ada rasa tawakal, harusnya begitu. Tidak menentang aturan-aturan Allah. Tahu Allah Maha Bijak kok. Bikin keputusan kita lawan. Itu berarti antara keimanan dengan apa yang ada dalam hati enggak sinkron. Kita tahu ada api itu panas. Kemudian kita masukkan tangan kita ke situ. Maka itu orang yang miring pikirannya. Ya, iman itu harusnya sinkron begitu antara keyakinan dengan apa yang diangkukan dalam hati. Wasaddaqathul a'mal, dan amal perbuatan itu membenarkan apa yang diyakini tadi. Nah, apa konsekuensinya? Pertama, iman itu jadi asas berpikir. Makanya Allah katakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Mereka pada hakikatnya ya, tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad pemutus perkara di antara mereka. Jadi kalau ada perselisihan, bagaimana Allah memberi keputusan? Nah, itulah jadi landasan dia menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hanya terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi iman begitu. Kalau dia tidak mau terikat dengan syariat Allah, itu bukti imannya itu masih belum sempurna atau bahkan belum beriman kalau hukum Allah yang sudah qat'i dia tolak. Yang terakhir terkait akidah ini bukan hanya urusan individu sebetulnya di dalam Islam, tapi ada fungsi negara harusnya menjaga akidah umat ini. Makanya dikatakan di dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun tentang negara khilafah itu adalah niyabatun an sahibis syariah. Jadi kedudukannya sebagai pengganti dari sahibus syariah. Fi hifdziddin, dalam urusan menjaga agama. Jadi urusan agama, akidah ini penting. Negara tidak hanya ngurusi beras, tapi ngurusi bagaimana akidah ini terjaga. Wasiyasati dunya bihi, dan mengatur dunia dengan agama itu.